Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzutul Maziah. NIM saya 19 40122. Saya dari Prodi PG PAUD FTIK Unisme Jepara. Saya dari semester 6 PG PAUD K7. Di sini saya akan menerangkan parenting tentang tanggung jawab pendidikan moral. Apa sih tanggung jawab pendidikan Islam? Tanggung jawab pendidikan Islam ialah pendidikan yang dikembangkan dan disemangati oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Menurut Zakia Derajat mengatakan bahwa pendidikan Islam ialah pembentukan kepribadian Muslim. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab itu sama dengan amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap setiap yang kamu pimpin. Berdasarkan hadis tersebut, setiap orang punya tanggung jawab. Misalnya, orang tua bertanggung jawab kepada keluarga dan anak-anaknya. Sekolah punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi akal dan rohani peserta didik sehingga menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Dan pemerintah punya tanggung jawab atas pelaksanaan wajib belajar, mendirikan sekolah, mengelola administrasi, menyiapkan tenaga pendidik, gaji guru, dan melakukan evaluasi pendidikan. Dalam tanggung jawab pendidikan Islam, di sini juga ada bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu tanggung jawab iman, yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan akhlak, yang ketiga yaitu tanggung jawab pendidikan jasmani, dan yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akhlak. Yang kelima yaitu tanggung jawab pendidikan rohani, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab pendidikan sosial. Poin yang pertama, apa sih tanggung jawab iman? Iman ialah keyakinan yang ditegaskan dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Keyakinan ini yang harus ditanamkan pada peserta didik sehingga mereka memahami tentang rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Poin yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan akhlak. Apa sih tanggung jawab pendidikan akhlak? Tanggung jawab pendidikan akhlak yaitu perbuatan baik dan buruk manusia yang alat ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Bedanya dari segi alat ukurnya ialah akal manusia. Tanggung jawab pendidikan akhlak ialah mengarahkan dan membimbing peserta didik agar memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela, sehingga dalam kehidupan bagus akhlaknya kepada Allah, pada sesama manusia, dan alam semesta. Poin yang ketiga yaitu tanggung jawab pendidikan jasmani. Apa sih tanggung jawab pendidikan jasmani? Jasmani maksudnya yaitu fisik, yang sering juga disebut dengan indrawi, yang terdiri dari seluruh anggota tubuh. Tanggung jawab jasmani adalah mengantarkan tubuh menjadi sehat dengan terpenuhinya asupan gizi yang cukup. Bahasa ilmu kesehatan, tanggung jawab pendidikan jasmani yaitu kesehatan makanan, yaitu 4 sehat 5 sempurna.
Maka dari itu, memperoleh makanan sehat merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Poin yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akal. Apa sih tanggung jawab pendidikan akal? Makna akal ialah daya kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia. Akal itu bukanlah otak tetapi hati manusia. Akal adalah potensi yang sangat luar biasa yang merupakan anugerah terbesar Allah kepada manusia. Poin yang kelima, tanggung jawab pendidikan rohani. Istilah rohani adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh Al-Quran dan An-Nafis. Jiwa terbagi tiga. Yang pertama yaitu jiwa al-lawamah, yang kedua yaitu jiwa al-mutmainnah, dan yang ketiga yaitu jiwa al-amarah. Jiwa al-lawamah. Apa sih jiwa al-lawamah? Jiwa al-lawamah ialah jiwa yang selalu menyesali dirinya. Contoh ketika manusia meninggalkan ibadah sholat dan lupa pada penyesalan dalam dirinya. Yang kedua yaitu jiwa al-mutmainnah. Apa sih yang namakan jiwa al-mutmainnah? Jiwa al-mutmainnah ialah jiwa yang tenang yang akan kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu jiwa amarah. Apa sih yaitu jiwa amarah? Jiwa amarah yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan. Poin yang terakhir, tanggung jawab pendidikan sosial. Apa sih tanggung jawab pendidikan sosial? Sosial di sini dipahami oleh masyarakat sekitar, terdiri atas gabungan beberapa individu, keluarga, dan kelompok. Tanggung jawab adalah pembentukan kepribadian yang utuh, sehat jasmani dan rohani. Tanggung jawab adalah pendidikan sosial. Tanggung jawab pendidikan sosial adalah mengajak manusia kepada trilogi menyeru, yaitu menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan nahi mungkar. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab pendidikan moral. Apa sih tanggung jawab pendidikan moral? Tanggung jawab pendidikan moral secara etimologi, moral adalah adab seseorang dalam dirinya, sebab menjadi semacam anggota tubuhnya, sedangkan pembawaan dalam diri dinamakan sifat atau tabiat. Yang dimaksud pendidikan moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini hingga ia menjadi seorang mu'alaf, yakni siap mengarungi lautan kehidupan. Di sini saya menjelaskan tentang tanggung jawab pendidikan moral. Peran orang tua sangat penting bagi anak-anaknya. Peran orang tua sejak dini mengenalkan dalam parenting saya kali ini tentang tanggung jawab pendidikan moral. Peran seseorang dalam parenting kali ini yang saya terangkan tadi tentang tanggung jawab pendidikan moral. Peran seorang orang tua sangat penting bagi anaknya. Orang tua berperan sangat-sangat penting untuk anak usia dini dengan mengenalkan tentang tanggung jawab pendidikan moral. Moral merupakan sikap dan tabiat
salah satu buah iman yang kuat dan pertumbuhan sikap beragam seseorang yang benar. Dalam parenting kali ini yang saya terangkan tadi tentang tanggung jawab pendidikan moral, peran seorang orang tua sangat penting bagi anaknya. Orang tua berperan sangat-sangat penting untuk anak usia dini dengan mengenalkan tentang tanggung jawab pendidikan moral. Moral merupakan sikap dan tabiat, salah satu buah iman yang kuat dan pertumbuhan sikap beragam seseorang yang benar. Orang tua bertanggung jawab menanamkan dan melatih anak-anaknya untuk berperilaku mulia dalam kehidupannya sehari-hari dengan cara mengenalkan pendidikan moral sejak dini, dengan cara mengukur setiap perkembangan anak-anak masing-masing orang tua, dengan selalu melihat bagaimana perkembangan anak setiap hari tentang pendidikan moral. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.